Halo, selamat datang di Virtual Classroom bersama saya Ayu Cipanawardani. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan mampir di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik yaitu Digital Marketing Introduction. Apakah sebuah slide terlebih dahulu? Oke. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan sebuah pemasaran digital? Tujuannya adalah satu, yaitu terjadinya proses pembelian atau transaksi jual beli antara konsumen dengan penjual ya atau penyedia provider. Nah, kalau kita melakukan promosi atau pemasaran digital maupun non digital tapi tidak terjadi yang namanya transaksi jual beli, maka itu akan percuma atau sia-sia. Oleh sebab itu, yang pertama, sebelum kita bahas tentang bagaimana cara melakukan pemasaran digital, kita harus tahu dulu makna kenapa orang itu melakukan pemasaran digital. Oke, yaitu terjadinya proses jual beli yang tadi saya bilang. Nah, kita akan bahas dulu. Terjadinya proses jual beli itu tidak sesimpel atau sesederhana itu, gitu ya. Ada step by step orang atau manusia itu akhirnya mau membeli produk atau jasa kita. Nah, ini saya akan membahas bagaimana sih step by step atau tahapan orang itu yang tadinya tidak kenal produk atau jasa kita, jadi kenal dan jadi mau beli produk kita. Yang pertama adalah sebelah kiri teman-teman bisa lihat step yang paling awal yaitu unaware. Orang pasti tidak tahu dulu kan tentang produk atau jasa kita. Nah, nanti setelah orang itu tidak tahu, kita akan melakukan tindakan-tindakan bagaimana cara berkomunikasi, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan strategi pemasarannya, itu nanti kita akan bahas setelahnya. Jadi yang pertama dulu saya akan bahas step yang paling rendah itu adalah unaware. Naik lagi ke step berikutnya yaitu orang sudah mulai aware karena ada tindakan-tindakan dari kita, gitu ya, dari sisi komunikasi maupun dari sisi pemasaran. Orang sudah mulai aware terhadap produk yang kita kembangkan, gitu. Yang ketiga, setelah dia aware, ini dari perspektifnya konsumen ya. Setelah dia aware, konsumen itu mulai mencari-cari, ini ada siapa saja sih penyedia jasa ini atau penyedia produk ini. Dia mulai mungkin membanding-bandingkan gitu ya. Oh, yang jual ini tuh ada si A, B, C. Begitu, termasuk kita di situ. Setelah itu, setelah tahap ketiga, masuk ke tahap keempat, yaitu mengevaluasi dan menseleksi. Jadi setelah dia mengetahui banyak supplier, dia mulai mengevaluasi mana yang lebih cocok denganku, mana produk yang lebih harganya terjangkau, lebih bagus gitu ya, yang aku nggak akan rugi kalau beli produk itu dari sekian banyak provider. Yang kelima, setelah dia mengevaluasi dan menyeleksi, dia akhirnya memutuskan, oke, aku akan beli produk milik si A atau milik si B. Nah, itu akan terjadi namanya tindakan purchase. Dan setelah itu ada namanya post purchase evaluation and feedback. Jadi di sini dia juga akan melihat bagaimana sih pasca pembelian dia akan mendapatkan jaminan atau manfaat apa. Jadi di sini juga harus dipikirkan oleh penyedia jasa bahwa jangan berhenti sampai pada purchase saja, tapi kita juga harus bisa menyediakan pasca pembelian, kita bisa menyediakan atau melayani apa ke konsumen. Nah, itu dari stage-nya buying process. Tadi saya bilang bahwa ketika ada di stage yang pertama unaware, kita harus melakukan tindakan apa, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di komunikasi. Jadi ketika orang tidak aware, maka bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu produk atau jasa sampai dia aware. Nah, menggenerate awareness. Nah, implementasinya di digital marketing yaitu dengan melakukan promosi, iklan, gitu ya, advertising, kemudian word of mouth, merekomendasikan sampai orang itu akhirnya masuk ke tahap kedua, yaitu aware. Ketika konsumen ini, ya, orang yang baru yang tadinya tidak aware jadi aware, maka komunikasinya setelah itu adalah dengan memberikan penjelasan terkait positioning kita, gitu ya, terkait brand kita dan benefit kita di benaknya konsumen. Misalnya, manfaat dari produk ini adalah seperti A, B, C, D. Jadi kita mempositioningkan bahwa kalau kamu ingin produk yang berkelas, mewah, eksklusif, maka pilihlah brand kita. Nah, jadi kita sudah mulai mempositioningkan bahwa kita ini perusahaan seperti apa, perusahaan macam apa, begitu.
Nah, caranya dengan apa digital marketingnya? Dengan melakukan search engine marketing, affiliate marketing, atau ya mulai pemasaran secara digital atau di internet begitu ya. Supaya orang itu menjadi lebih tahu, tahu lebih dalam lagi terkait produk kita, bukan cuma sekedar dengar. Nah, kemudian kita berharap dari kita memberikan penjelasan terkait manfaat, positioning brand, kemudian apapun terkait keberadaan kita, si konsumen ini sudah mulai tadi kan mencari-cari ya, supplier search itu ya. Maka kita harus bisa melakukan lead generation. Di sini saya artikan sebagai kita sudah harus bisa melakukan customer segmentasi. Sebenarnya siapa sih segmen yang kita mau targetkan? Karena kita tidak bisa mentargetkan semua orang untuk menyukai produk kita. Jadi lebih baik ketika kita bisa melakukan segmentasi sampai spesifik siapa orang atau konsumen jenis mana yang akan kita targetkan. Dengan cara digital marketingnya menggunakan agregator atau other intermediaries. Ya misalnya contohnya kalau kita mau menargetkan Gen Z. Gen Z itu mungkin kita bisa menjangkau dia melalui sosial media. Apa sekarang yang ada? TikTok mungkin, Instagram, atau dan lain sebagainya. Kita bisa cari tempatnya mereka berkumpul. Nah, dari situ diharapkan masuk ke step yang berikutnya, lebih tinggi lagi, yaitu konsumen sudah bisa mengevaluasi dan menyeleksi. Aku mau pakai yang mana, aku mau beli yang mana. Nah, komunikasinya kita harus bisa membantu dia untuk membuat decision pembelian. Dengan cara apa? Nah, digital marketingnya ini dengan cara ya kamu sediakan detail terkait informasi produkmu. Kamu juga sediakan review user terkait produk atau jasamu, ratingnya, sehingga dia langsung tahu bahwa oh iya produk ini bagus karena sudah banyak orang yang mereview bagus. Kemudian detailnya seperti ini, oh iya ini benar-benar yang saya butuhkan. Jadi benar-benar terguide gitu ya. Itu tahap keempat. Nah, setelah dia sudah mengevaluasi dan menseleksi, harapannya ada tindakan melakukan purchase pembelian. Jadi komunikasinya adalah dengan cara memfasilitasi purchase, memfasilitasi adanya tindakan pembelian dengan cara di marketingnya adalah membuat suatu reminder, email reminder secara otomatisasi bahwa jangan lupa hari ini diskon, maka segera beli hari ini juga sampai pukul sekian. Jadi mendorong, mempush konsumen untuk segera beli kalau bisa hari ini juga. Jangan sampai dia menunda-nunda waktu, kan nanti malah berubah pikiran kan gitu. Dan juga sediakan suatu bentuk pembayaran yang memudahkan dia dalam bertransaksi. Sediakan juga offline pembayarannya atau online-nya. Jadi dua-dua option ini mungkin kita sudah sediakan. Jadi biar jangan sampai dia tuh mulai ribet, wah mau bayar aja ribet, udahlah ntar aja dulu aja gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah menyediakan fasilitas pembelian dengan mudah, kita juga harus bisa itu tadi ya, pasca pembelian itu dengan cara support use and retain business dengan cara apa? Implementasi di lapangannya dengan membuat website atau konten secara personal gitu ya, personalized custom. Jadi memang kita lihat apa aja sih biasanya yang terjadi atau dialami oleh konsumen yang sudah beli, masalah-masalahnya apa, kemudian kita bisa bantu apa secara personal. Karena kadang-kadang antara satu konsumen dengan konsumen lain punya masalah yang berbeda. Begitu. Jadi kita bisa melakukan interaksi secara real time. Itu supaya konsumen merasa terus ditemani oleh kita. Itu adalah step by step terjadinya penjualan dan bagaimana cara komunikasi yang tepat per step, masing-masing step, dan bagaimana teknik digital marketing yang tepat digunakan. Nah, kemudian sebenarnya dalam marketing itu kita tidak hanya berhenti di terjadi penjualan sekali saja, maka akan sangat kurang sekali ya kalau orang ini datang ke perusahaan kita atau ke produk kita, dia cuma beli satu kali. Kita berharap dia bisa terus berulang melakukan pembelian. Oleh sebab itu, sebenarnya the big goal-nya marketing ini adalah menciptakan customer yang menjadi advokasi customer bahasanya. Jadi ada step by step-nya, dari mana orang itu sudah mulai membeli. Nah, dia kan sudah mulai trust nih, ibaratnya nih di customer respon ini
tahap pertama itu adalah di trust. Dia sudah mulai trust terhadap produk kita, makanya dia mau beli dibandingkan kompetitor, gitu ya. Nah, dari trust ini kita juga harus bisa kembangkan supaya dia bukan cuma sekali beli tapi terikat sama kita, ada engagement dan mau melakukan berulang pembelian, gitu. Nanti ketika dia sudah melakukan pembelian berulang, gitu ya, engagement sudah terikat. Nah, dia akan nggak ada pilihan lagi. Purchase intent ya, kita akan menjadi nomor satu di benaknya dia kalau dia butuh sesuatu hal terkait produk atau jasa yang kita tawarkan, gitu. Kita akan menjadi prioritas dia untuk dipilih. Nah, kemudian dari situ kita nggak hanya berhenti, hanya dia saja yang beli. Kita juga berusaha bagaimana dia menjadi loyal. Loyal di sini artinya adalah dia mau merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Loyal. Dan dia merasa bangga menggunakan produk atau jasa kita. Nah, kemudian setelah loyal, lebih bagus lagi ketika kita sampai di titik paling puncak untuk saat ini adalah customer advocate, advokasi customer. Jadi ketika ada kompetitor datang dan itu misalnya ini menjelekkan produk kita atau perusahaan kita, atau perusahaan kita lagi ada masalah, dia bisa menjadi pembela kita yang secara sukarela ya, membela kita di hadapan publik bahwa produk kita ini tidak seburuk itu misalnya. Jadi kita juga butuh yang namanya pembela di sini. Jadi kalau dia sudah loyal melakukan word of mouth, dia juga mau menjadi garda terdepan kita gitu ya untuk menangkal berita-berita miring terkait produk atau jasa kita. Itu namanya advokasi customer. Itu adalah tingkat paling puncak dalam bisnis ya, dalam customer responnya di situ. Nah, dari situ kita sudah belajar tentang bagaimana proses pembelian dan tujuan akhir dari pembelian itu sendiri dan bagaimana respon customer. Oke, sekarang kita akan lanjutkan terkait bagaimana sih kerangka ideal untuk belajar digital marketing. Sebenarnya di sini saya sudah menggambarkan ada 5 tahapan supaya kita lebih memudahkan untuk belajar digital marketing. Yang pertama ada tahap diagnosa atau preparation. Ya, di sini di mana di tahap diagnosa ini seorang digital marketer harus punya 3 hal yang harus dipersiapkan, yaitu objektif atau visi misi. Sebenarnya menjalankan kegiatan pemasaran ini itu punya visi misi apa, punya tujuan besar apa. Yang kedua, siapa yang akan melakukan tim building-nya, siapa yang nanti yang akan menjalankan visi misi tersebut, maka harus punya tim yang kuat, yang bagus gitu ya. Dan disertai dengan tools apa yang digunakan untuk bisa membuat tim building ini itu bekerja merealisasikan tujuan atau objektif. Itu adalah tahap yang harus dipersiapkan oleh digital marketer. Nah, karena kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu build, membangun. Apa yang harus kita bangun sebagai seorang digital marketers? Pertama, kita harus membangun value proposition dari produk atau jasa yang kita mau tawarkan kepada konsumen. Jadi kalau nggak ada value proposition, ya gimana konsumen mau sama kita gitu ya kalau kita nggak punya nilai tambah atau nilai unik gitu. Yang kedua adalah siapa customer yang mau kita tuju. Ya, jadi di sini adalah customer segmentasi. Mungkin kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Produk kita tidak sesempurna itu untuk bisa melayani kebutuhan banyak orang, semua manusia gitu ya. Oleh sebab itu, karena kita punya keterbatasan, kita sebaiknya punya target customer. Kita mau melayani di sisi yang mana. Yang terakhir adalah kita menawarkan hook story. Hook story itu bagaimana sampai customer itu yang tadinya abai, gara-gara kita punya pesan yang sangat menyentuh hatinya, yang sangat mengenai hatinya gitu ya, sehingga dia mulai aware terhadap produk kita. Oke, itu adalah fase build-nya. Kemudian ada fase bagaimana mengautomatisasi, karena ini pemasaran digital, jadi bagaimana kita membuat itu menjadi serba efisien secara digital gitu ya. Kita akan membangun namanya funnel atau sebuah tools terowongan gimana supaya lebih mempercepat transformasi atau delivering antara message dari si provider sampai ke si penerima yaitu konsumen. Kemudian kita terus melakukan education.
ya. Jangan sampai ketika kita sudah gencar-gencarnya mengiklankan, terus kita nggak melakukan education terkait sebenarnya produk kita itu bagaimana sih, sehingga si konsumen tuh benar-benar menguasai produk kita tuh seperti apa. Sehingga dia tidak punya lagi keraguan untuk memilih produk atau jasa kita. Karena pasti pesaing juga banyak gitu ya. Kalau kita bukan satu-satunya provider yang bergerak di bidang itu, maka akan banyak sekali pesaing yang itu nanti akan menjadi pilihan si konsumen untuk mengevaluasi, aku pilih yang mana ya gitu. Jadi kita harus lebih banyak mengeducation terkait produk atau jasa kita. Harapannya adalah supaya ada return path. Jadi supaya dia mau kembali kalau penasaran bertanya, jadi kembali ke kita. Kita menjadi pilihan dia gitu. Itu untuk mengautomatisasi. Itu fase kedua. Nah, kita masuk ke fase ketiga, itu adalah skill atau skala. Ketika kita sudah menemukan customer sudah melakukan pembelian gitu ya, maka kita akan melihat traffic-nya. Customer-nya meningkat, menurun atau bagaimana? Atau tetap aja stagnan. Nah, di situ kita harus mencari cara apa yang membuat traffic ini meningkat, menurun. Nah, kita akan pelajari datanya. Di situ kita akan bisa membuat suatu keputusan. Nah, kita akan melakukan strategi apa lagi? Apakah kita perlu mengadakan kerjasama, key partnership, supaya produk kita lebih unggul, lebih sempurna, sehingga semua kebutuhan dari customer itu kita bisa layani, maka kan kita butuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Itu tuh tahap scaling gitu ya. Nah, masuk ke tahap yang terakhir, tahap keempat, yaitu advance. Ini tahap yang sudah super paling puncak, bagaimana kita bisa membuat customer kita tuh loyal. Kembali lagi kepada customer respon yang pertama, ya. Loyal dulu, mau mempromosikan produk kita, syukur-syukur mereka menjadi advokat produk kita, begitu. Kemudian kita juga harus sudah punya kiat-kiat ke depan, improvement, key activity untuk membuat produk kita lebih makin bagus, lebih makin inovatif, sempurna, sehingga customer selalu wow ya, ekspektasinya tuh bukan ekspektasi yang biasa saja, tapi wow gila sekarang ada terobosan ini ya, sekarang ada inovasi ini ya di produk ini ya gitu. Jadi seperti itu, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk memaintain customer. Jadi customer relationship, hubungan antara provider dengan customer itu menjadi baik, akrab, memberikan award, memberikan reward kepada customer yang paling loyal dan sebagainya. Intinya bagaimana kita benar-benar bisa melayani dengan sempurna sehingga tercetus kalimat wow terhadap produk atau jasa kita. Nah, mungkin itu resume singkat bagaimana cara belajar digital marketing, dan semoga dengan video ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih paham dan lebih mudah dimengerti cara cepat belajar digital marketing. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.